Ciawi, gerbang tol Ciawi, rem blong. Duh, banyak. Nggak tahu korbannya ada berapa. Tolong Ciawi 2, tolong. Ciawi 2. Astagfirullahaladzim. Petugas benang, iya gardu. Korban innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beras yang simak. Saudara, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara pasca kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Ciawi Selasa malam. Akibat kecelakaan, 8 korban meninggal dunia. Olah TKP dilakukan dengan menggunakan TAA atau Traffic Accident Analysis. Proses pengambilan gambar melalui TAA akan menjelaskan secara detail bagaimana kecelakaan beruntun terjadi. Hasilnya baru akan diketahui 2 hari mendatang. Saat ini pemindahan puing sudah selesai dilakukan dan petugas masih memperbaiki gerbang tol yang rusak akibat tabrakan. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam sekitar pukul 23.20. Kecelakaan ini melibatkan sejumlah kendaraan dan diduga akibat rem blong pada truk pengangkut air mineral. Akibat kecelakaan, 17 korban mengalami luka dan 8 tewas. Korban luka termasuk sopir truk kini masih dalam perawatan di RSUD Ciawi. 17 korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi kini ditangani di RSUD Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dari 17 korban, 8 diantaranya meninggal, 2 sudah teridentifikasi. Sementara 9 orang lainnya adalah korban luka, 3 diantaranya luka berat dan harus mendapatkan perawatan intensif. Informasi soal korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi, kini kita terhubung dengan Direktur RSUD Ciawi, Dr. Fusya Mediawati. Selamat siang, Dokter. Dokter, jadi dari sejumlah korban yang saat ini dirawat di RSUD Ciawi, cedera apa yang dialami, kemudian bagaimana penanganannya saat ini? Baik, saat ini kita masih merawat 6 korban, jadi seluruh korban kecelakaan ini ada 19 yang datang ke Rumah Sakit Ciawi, 8 adalah korban meninggal, sementara 11 yang lain ini adalah korban hidup. Dari 11 korban hidup itu 3 menderita cedera kepala berat, kemudian 6 cedera kepala sedang, dan 2 diantaranya adalah cedera ringan. Dari 11 korban hidup yang datang ke Ciawi, 5 sudah bisa dipulangkan dan saat ini kami masih merawat 6 orang pasien dengan 3 cedera kepala berat dan 3 cedera sedang. Begitu saat ini kami sudah menangani korban-korban tersebut dan pasien juga sudah diperiksa oleh dokter subspesialis di RSUD Ciawi, sudah juga dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti CT scan dan ronsen. Dan juga sudah diberikan penanganan sesuai dengan kondisi pasien. Demikian, Mbak. Oke, dokter, ada 6 yang masih dirawat di RSUD Ciawi. Lantas, apakah kondisinya saat ini masih bisa ditangani di RSUD Ciawi atau membutuhkan perawatan atau rujukan ke rumah sakit lainnya, dokter? Sampai saat ini masih bisa kami tangani. Ya, alhamdulillah fasilitas di Rumah Sakit Ciawi juga sudah cukup memadai untuk menangani pasien-pasien tersebut. Jadi pasien juga sudah langsung ditangani oleh dokter subspesialis bedah saraf. Ya, jadi sampai saat ini belum ada rencana merujuk pasien-pasien tersebut ke rumah sakit lain. Demikian, Mbak. Oke, dokter, dari 6 yang saat ini dirawat, apakah salah satunya ini merupakan sopir? Kemudian kondisi sopirnya itu seperti apa, dokter?
Betul. Jadi salah seorang dari pasien dengan cedera kepala berat ini adalah supir tronton dan sampai saat ini kesadaran sudah membaik. Sempat pada saat masuk mengalami penurunan kesadaran, tapi saat ini sudah membaik, namun belum bisa diajak berkomunikasi secara baik. Oke, berarti masih membutuhkan perawatan intensif ya dokter untuk kondisi sopirnya sendiri. Betul. Dokter, dari sejumlah korban yang saat ini dirawat di RSUD Ciawi, ada satu balita yang menurut informasi ini sempat tak sadarkan diri. Kondisinya seperti apa dokter saat ini? Alhamdulillah kondisi adik ini sudah jauh lebih baik. Dan dari awal juga sudah bisa menangis, sudah bisa diajak berkomunikasi, dan di kepala memang ada luka robek yang sudah kita tangani. Kita tinggal menunggu hasil CT scan. Tapi sejauh ini sih tidak ada kondisi yang buruk dengan adik tersebut. Kondisi kesadaran secara general, secara umum sudah membaik. Nah, dokter tadi kan dikatakan bahwa sopir ini masih belum bisa diajak berkomunikasi. Lantas koordinasi yang dilakukan seperti apa dengan pihak lain, dokter, termasuk dengan polisi? Saat ini kita sudah sejak awal dari kejadian dari rujukan ini kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Jasara Harja. Jadi untuk masalah pembiayaan sudah ditanggung sepenuhnya oleh Jasara Harja. Kemudian untuk masalah penanganan termasuk identifikasi dari pasien korban-korban yang meninggal juga ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi kita sudah membuka pos antemortem di dekat gedung jenazah. Di sana kita menerima pasien-pasien, bahkan kami menunggu kehadiran dari keluarga pasien yang merasa kehilangan keluarganya dengan membawa identitas dari pasien tersebut. Termasuk kalau memang ada pasien tersebut sudah pernah berobat gigi, jadi data giginya, kemudian juga data selain identitas yang lain, KTP dan sebagainya, ini juga ditunggu untuk mengidentifikasi pasien-pasien korban meninggal gitu. Jadi koordinasi tetap sudah kami lakukan dari awal, Mbak. Oke, dibuka posko antemortem, berarti untuk sekarang sudah ada berapa keluarga atau kerabat dokter yang sudah ke RSUD Ciawi untuk memberikan data-data dari antemortemnya itu? Sampai saat ini baru ada 5 keluarga pasien yang melakukan laporan kepada posko dari antemortem tersebut. Sedang di cross-check nanti oleh tim dari antemortem dengan kondisi jenazah. Oke, itu dibukanya sampai kapan dokter? Kita sampai saat ini kita masih terus menerima, jadi belum ada batas waktu kita tutup. Selain itu juga Rumah Sakit Ciawi juga melalui call center RSUD Ciawi juga membuka layanan 24 jam di nomor call center 08 1113622. Sehingga nanti diharapkan ada keluarga pasien yang membutuhkan informasi bisa menghubungi call center tersebut. Demikian, Mbak. Oke, baik. Jadi ini terbuka bagi keluarga maupun kerabat yang merasa ada anggota keluarganya yang menjadi korban dalam kecelakaan di gerbang tol Ciawi. Tentu kita harapkan penanganan dari rumah sakit atau dari RSUD Ciawi ini berjalan dengan intensif untuk semua korban yang saat ini masih dirawat. Ada 6 korban tadi dokter ya, dan juga dibuka posko antemortem itu menjadi catatan. Terima kasih Direktur Rumah Sakit atau RSUD Ciawi, Dr. Fusya Mediawati sudah bersama di Sapa Indonesia Siang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, dokter. Ya, terima kasih kembali. Selamat siang, Mbak. Ya, saudara, informasi berikutnya, salah seorang korban luka kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat bercerita saat kejadian dirinya sekeluarga berada di mobil yang tengah mengantre di gerbang tol. Korban tengah dalam perjalanan dari Sukabumi menuju Jakarta. Ceritanya gini, Tang, saya itu e-tolnya suami saya itu nggak bisa dipakai, rusak, jadi kartunya rusak. Jadi tanya ke Pak Sapamnya, katanya nungguin yang belakang, nanti minta tolong, biasa kan gitu ya Pak ya, di tolong biasa gitu. Suami saya turun, saya suruh ngambil uang di dompet buat bayar yang di belakang. Pas itu langsung gitu, pas saya mau udah nggak ingat lagi. Langsung tabrakan gitu? Iya. Itu ibu berarti arah dari mana mau kemana bu tujuannya? Saya dari Sukabumi mau ke Bekasi, mau ke Tambun. Oke. Bu, luka-lukanya ibu mengalami apa aja? Ini kepala dijahit, ini sama sini. Yang satu mobil ada berapa orang penumpang? 6. Yang luka-luka berapa orang bu? Yang luka-luka 3, yang luka ringan 2. Suami saya udah diambil yang rumah.
Kakor Lantas Brigjen Agus Suryo Nugroho juga masih menganalisis CCTV sebagai bagian dari accident analysis untuk melihat peristiwa yang terjadi baik sebelum, saat kejadian, dan setelah kecelakaan beruntun terjadi. Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat tentunya akan melakukan penyelidikan, akan mendalami diduga akibat apa berkaitan dengan peristiwa tersebut. Maka dari itu setelah ini beri waktu kami untuk ke rumah sakit dan tentunya kami akan melakukan evaluasi. Gelar awal akan kita simpulkan diduga peristiwa tersebut apakah kecepatan tinggi, apakah mengantuk, apakah rem blong, tentunya nanti akan disimpulkan pada saat kita melakukan gelar. Cukup ya. Tentunya kami akan melibatkan forensik, kami akan koordinasi dengan rumah sakit. Nanti dokter akan beri keterangan sehingga nanti mohon waktu akan kita sampaikan secara lengkap. Pak, CCTV-nya udah dikumpulin belum Pak? CCTV-nya sudah dikumpulin belum Pak? Sudah. Nanti kan itu bagian daripada identifikasi kita untuk dianalisa pada saat kita melakukan gelar awal setelah ini. Pak, terkait elevasi jet. Nanti dalam penyelidikan ya. Setelah ini nanti tim dari Korlantas Polri, Traffic Accident Analysis, dengan saksi-saksi yang di lapangan akan kita lakukan gelar awal, sehingga nanti akan kita simpulkan peristiwa tersebut penyebabnya apa. Sejumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur protes saat hendak direlokasi oleh Satpol PP. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda.